nggak sesuatu hal yang susah dan ini mudah untuk kita lakukan. Nah, kemudian strategi penawaran dalam kampanye pay per click. Pertama, manual. Ya, kita manual atau manual CPC itu manual cost per click. Jadi modelnya pakai model bidding modelnya. Ya, dalam strategi ini kita menentukan penawaran CPC secara manual untuk setiap kata kunci atau kelompok iklan. Ini memberikan kontrol penuh terhadap setiap penawaran, memungkinkan penyesuaian spesifik berdasarkan kinerja. Tadi saya bilang bahwa nanti teman-teman akan punya pengelompokan sebuah kata kunci, ya, di mana setiap kata kunci ini nanti akan menyasar kepada orang-orang sesuai dengan kata kunci kesukaan tadi. Ya, misalkan saya kata kuncinya adalah tentang Ramadan, ya udah pasti tuh orang-orang yang suka yang lagi melakukan ibadah puasa, terus kemudian membaca sebuah kultum atau maupun membaca Al-Quran ataupun membaca kitab suci ataupun membaca terkait hal-hal sunnah-sunnah dan lain-lainnya gitu, itu pasti akan muncul iklan kita di dia. Nah, sehingga kalau kita pakai manual CPC ini, itu kita bisa mengatur kata-katanya, kata kuncinya ini bisa kita benar-benar atur ya. Kita bisa memberikan kontrol penuh terhadap setiap penawaran yang kita lakukan, sehingga memungkinkan penyesuaian spesifik berdasarkan kinerja dari kata kuncinya ini secara spesifiknya. Ya, kemudian yang kedua adalah automatic CPC atau automatic cost per click. Platform PPC seperti Google Ads penawaran opsi penawaran otomatis di mana platform secara otomatis menyesuaikan penawaran CPC kita untuk mencapai tujuan konversi yang diinginkan. Ya, kalau saya jujur lebih suka yang pakai manual daripada pakai otomatis. Ini memang ini, tapi saya sendiri memang belum mencoba untuk yang mempergunakan AI ya. Sebelumnya saya coba yang tidak mempergunakan AI, itu kurang efektif, lebih efektif yang mempergunakan manual. Namun untuk yang mempergunakan AI ini saya jujur memang belum coba apakah jauh lebih efektif dengan manual atau tidak. Ya, nanti di sesi live mentoring akan saya jelaskan kenapa saya lebih suka pakai yang manual ya dibandingkan pakai yang otomatis. Terus kemudian ya yang ketiga adalah target CPA atau cost per acquisition. Jadi yang dimaksud dengan cost per acquisition ini setiap ada customer baru yang kita dapatkan ini biayanya berapa, itu bisa kita hitung. Jadi customer baru beli produk ke tempat kita itu nggak semerta-merta dia datang dengan tiba-tiba tanpa ada yang menggiring, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ini digital, karena ini dunia online, dia nggak tahu ada di mana kalau tiba-tiba ada di toko kita. Pasti ada sesuatu hal yang menggiring dia sehingga dia bisa masuk ke toko kita, sehingga dia melakukan transaksi. Entah dari iklan kita, entah atau dari yang mana. Nah, ini yang dimaksud dengan cost per acquisition. Jadi setiap konsumen baru, berapa biayanya yang kita keluarkan. Nah, dengan menetapkan target CPA, kita membiarkan platform menyesuaikan penawaran agar mencapai rata-rata biaya per konversi yang ditargetkan, cocok untuk kampanye yang fokus pada akuisisi pelanggan dan biaya yang ditetapkan. Nah, zaman kalau kita pakai digital marketing itu enaknya kayak gitu ya. Kita bisa menghitung CPA-nya ini atau cost per acquisition itu cepet banget. Kalau dulu itu susah, kita harus melakukan riset dulu secara manual. Kalau sekarang enak. Ya, sangat cepat banget kita bisa dapatkan. Ya, terus yang keempat ada target ROAS. Atau apa itu ROAS? Return on ad spend. Ya, jadi belanja biaya iklan. Ya, jadi ROAS itu belanja biaya iklan. Berapa belanja iklan yang kita keluarkan biayanya? Nah, itu ROAS. Strategi ini menetapkan target untuk tingkat ROAS yang diinginkan. Platform otomatis mengoptimalkan penawaran untuk memaksimalkan nilai ROAS sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi ROAS ini berapa dengan biaya 1 juta ya, uang 1 juta ini berapa target belanjanya, kemudian berapa return yang ingin didapatkan, itu bisa dengan secara otomatis. Ya, ini semuanya masuk ke dalam
strategi penawaran dalam kampanye PPC. Ya, terus kemudian yang kelima ada enhance CPC ya. Enhance CPC ini merupakan atau cost per klik ini merupakan kombinasi antara manual dan otomatis ya. Nah, ini dikombinasi antara manual dan otomatis. Nah, ini juga saya lebih suka mempergunakan yang manual ataupun yang enhance CPC ini kombinasi. Jadi entah kenapa ya, memang secara kalau pakai otomatis nggak tahu, mungkin memang nggak cocok saya, jadi nggak begitu efektif dan efisien gitu loh, antara biaya yang saya keluarkan dengan yang didapatkan. Ya. Dalam strategi ini, platform secara otomatis menyesuaikan penawaran kita berdasarkan kemungkinan konversi yang lebih tinggi. Jadi si platform ini dia akan selalu menawarkan konversi yang lebih tinggi kepada kita nantinya. Ya, sehingga kita dapat mengontrol penawaran dasar secara manual. Nah, sehingga teman-teman itu nanti di sesi live mentoring, ya, teman-teman nanti bisa saya kasih contoh bagaimana platform ini bisa dia menawarkan secara otomatis, menawarkan secara otomatis ini berdasarkan kemungkinan konversi. Contoh misalkan gini, ada seseorang dia lagi mencari apa ya, motor Yamaha, mereknya Yamaha misalkan. Nah, dia coba searching di Google. Nah, orang ini itu udah menjadi potensi bisa konversi bagi orang-orang yang memasang iklan motor Yamaha. Itu pasti langsung sama si enhance CPC ini, itu dia langsung dikasih rekomendasi ke kita. Iklan kita itu langsung direkomendasikan ke dia. Ya, sehingga kemungkinan konversinya dia lebih tinggi. Kenapa? Karena dia lagi ada kebutuhan motor Yamaha. Nah, contohnya seperti itu. Ya, bahkan sekarang ini bukan hanya sekedar kita ngetik browsing di Google, tapi ngomong, ya. Contoh nih, ini handphone saya mati ya, nih mati. Ini saya ngomong tentang motor Yamaha, padahal saya nggak ngetik apa-apa. Nanti begitu ini handphone saya nyalain, itu sudah ada beragam penawaran motor Yamaha. Jadi udah pakai bukan hanya ketikan, tetapi sudah pakai suara. Ya, udah pakai AI-nya, sudah bekerja, udah pakai suara. Mungkin nanti kedepannya chip yang ditaruh di otak kita gitu ya. Jadi apa yang kita pikirin itu udah langsung muncul di HP. Ya, karena ya penanaman chip juga sudah mau dimulai ya. Beberapa di luar negeri sana sudah melakukan seperti itu, sehingga sudah nggak punya privasi lagi kali ya. Kenapa? Karena apa yang kita pikirin udah langsung di-tag, orang udah tahu. Terus gimana kita punya privasinya? Oke teman-teman, demikian pertemuan kedua ini ya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nanti kita akan ada sesi mentoring di mana teman-teman akan banyak berdiskusi. Kita akan banyak berdiskusi di sana terkait dengan materi-materi yang teman-teman belum paham, belum mengerti, bisa langsung ditanyakan di sesi mentoring tersebut. Saya rasa cukup untuk pertemuan kedua kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi.